Kisah hidup, karir militer, dan segala kontroversi sang presiden 32 tahun dalam sejarah. Jakarta, Soeharto lahir tanggal 8 Juni tahun 1921 di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Hari ini adalah 100 tahun atau seabad sejak kelahirannya. Seperti apa perjalanan hidup Soeharto? Menjabat 32 tahun, Soeharto catatkan namanya dalam sejumlah momen sejarah penting. Apa saja? Kami himpun beberapa di antaranya. Orang tua Soeharto bernama Sukirah dan Kertosudira. Soeharto memulai karir militernya di tahun 1942. Ketika itu ia diterima jadi tentara Koninklijk Nederlands Indische Leger KNIL. Patrick Matanasi dalam buku Pribumi jadi Letnan KNIL adalah tentara kerajaan Hindia Belanda yang dibentuk pemerintah kolonial untuk menghadapi perlawanan lokal. Ketika Belanda cabut dari Indonesia dan kekuasaan berpindah ke tangan Jepang, Soeharto bergabung bersama satuan militer bentukan Jepang, PETA. Sebelum akhirnya bergabung dengan PETA, Soeharto sempat mengalami periode suram. Di tahun 1942 Soeharto sempat berjudi. Soeharto yang memang dikenal mahir dalam permainan kartu. Soeharto kerap bermain cemeh dengan kartu londo. Cemeh adalah permainan judi dengan kartu kecil, biasanya domino. Dalam cemeh, setiap pemain memegang 2 kartu. Sementara, yang dimaksud kartu londo adalah remi. Selain kemampuan berhitung yang mumpuni, Soeharto juga memiliki intuisi yang terasah. Modal penting dalam perjudian. Waktu mulai main cemeh itu saya hanya punya uang 1 gulden, tutur Soeharto dalam otobiografi, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, 1989. Dikutip dari tirto.id, Soeharto setidaknya kala itu menang sampai 50 gulden. Tapi Soeharto tidak menghabiskan uang itu untuk berfoya-foya. Soeharto menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan dasar hariannya dan, uang itulah yang saya pergunakan bersama Ahmad Sudono pulang ke kampung, tutur dia. Kisah cinta dengan Bu Tien. Kisah menarik lain dari Soeharto muda adalah kisah cintanya dengan Siti Hartina alias Tien Soeharto alias Ibu Tien. Tien mengisi sebagian besar kehidupan Soeharto. Banyak kisah yang terjalin antara keduanya. Soeharto dan Tien pertama kali bertemu di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah kala keduanya masih remaja. Tien dan keluarganya saat itu memang menetap di sana. Sementara, Soeharto baru pindah dari Desa Kemusuk di Yogyakarta untuk bersekolah. Di Wuryantoro Soeharto tinggal di rumah pamannya, Prawiro Harjo. Sebagaimana dipaparkan dalam artikel memori berjudul Pahit Manis Kisah Cinta Pak Harto dan Bu Tien, di sekolah itulah Soeharto melihat Tien, adik kelasnya. Ia dibuat jatuh cinta oleh Tien. Menurut cerita adik tiri Soeharto, Probo Sutejo, seperti dicatat Albertin Endah dalam memoir Romantika Probo Sutejo, saya dan Mas Harto, Soeharto bahkan sempat merasa minder karena perbedaan status sosial. Tien, kala itu dikenal sebagai remaja putri dari kalangan Ningrat Mangkunegaran. Beberapa tahun kemudian, saat perang berkecamuk, Soeharto yang sudah menyandang pangkat Letnan Kolonel, ditemui bibinya, istri Prawiro Wiharjo. Sang bibi ternyata berinisiatif menjodohkan Soeharto dengan Tien. Gayung bersambut, cinta mereka akhirnya berlabuh dalam sebuah pernikahan yang digelar pada tanggal 26 Desember tahun 1947 di Surakarta. Cinta Soeharto pada Tien dibayar dengan kesetiaan besar. Kesetiaan yang berbalas. Cinta antara keduanya lekang hingga maut memisahkan. Ada sebuah kisah memilukan terjadi ketika Tien meninggal. Tien meninggal pada tanggal 25 April tahun 1996 di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Menurut kabar resminya, wanita berlesung pipit itu meninggal terkena serangan jantung. Saat itu, tameng kokoh pertahanan jenderal yang terkenal dengan ketegasannya ini roboh. Soeharto bahkan terlihat limbung saat sang belahan jiwa pergi meninggalkannya untuk selamanya. Dia tuh, kok ora bisa ditulung? Bagaimana sih kok tidak bisa ditolong? Kata Soeharto ketika menghadapi kenyataan baru saja kehilangan istrinya seperti tertulis pada buku Pak Harto, The Untold Stories. Kontroversi karir militer dan politik. Pembantaian tahun 1965 sampai tahun 1966. Perkembangan karir militer Soeharto mulai menemukan titik signifikan selepas Indonesia merdeka, tepatnya di tengah gejolak politik tahun 1965.
Sejarah-sejarah non-kontroversial tercatat di masa-masa itu. Soeharto, yang kala itu berpangkat Mayor Jenderal disebut mengkoordinir operasi pembantaian pada periode tahun 1965 sampai tahun 1966. Hal itu terungkap melalui sejumlah dokumen yang dituangkan ke dalam buku berjudul The Army and the Indonesian Genocide, Mechanics of Mass Murder yang disusun Jess Melvin, sejarawan dari Sydney Southeast Asia Center. Menurut dia, merujuk dokumen itu, dapat diketahui bagaimana militer mengaktifkan rantai komando militer yang telah dibentuk sebelum tanggal 1 Oktober 1965 untuk melakukan apa yang digambarkan sebagai operasi pembasmian. Keadaan darurat militer diterapkan di Sumatera, di mana komando ini beroperasi. Tanggal 4 Oktober sekarang kita mengetahui militer melangkah lebih jauh, memerintahkan warga sipil untuk bergabung. Pada tanggal 14 Oktober dibuat ruang Yuda untuk mengoordinasikan operasi penumpasan ini, tertulis dalam buku tersebut. Operasi pembasmian ini dijalankan lewat berbagai rantai komando, baik secara teritorial maupun struktural, mulai dari Kodam, Koti, RPKAD dan Kostrad. Segalanya dikoordinir langsung oleh Soeharto di pusat, Jess memaparkan. Gulingkan Soekarno lewat Super Semar. Masih di periode itu juga, sejarah besar lain dicatat Soeharto, kelahiran Surat Perintah 11 Maret Super Semar 1966. Keberhasilan Soeharto mengatasi gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau biasa disebut G30 SPKI membuatnya diserahi tugas sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib. Soeharto lalu dilantik sebagai Panglima TNI AD. Pada Jumat tanggal 11 Maret tahun 1966, Presiden Soekarno memimpin sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan Kabinet 100 Menteri di Istana Merdeka, Jakarta. Namun Presiden Soekarno meninggalkan sidang lebih awal dan diungsikan ke Istana Bogor dengan helikopter. Sebagaimana dipaparkan dalam artikel memori berjudul Super Semar dikeluarkan, Soekarno digulingkan, sang proklamator terbang bersama Wakil Perdana Menteri I Subandrio dan Wakil Perdana Menteri III Hairul Saleh. Sidang pelantikan lalu ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Diketahui penyebab diungsikannya Soekarno adalah karena tersiar kabar bahwa selain demo mahasiswa, ada sekelompok pasukan tak dikenal di sekitar Monas. Keadaan tersebut lalu dilaporkan kepada Letjen Soeharto yang tidak hadir dalam sidang yang mengaku sedang sakit. Tidak adanya Soeharto mengakibatkan tidak terhalaunya pasukan tersebut. Mengutip Super Semar, sejarah dalam balutan kekuasaan oleh Hendra Kurniawan yang diterbitkan di Bernas Jogja, ketiga jenderal, yaitu Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf berhasil berada di Istana Kepresidenan. Mereka meyakinkan Soekarno untuk mengeluarkan suatu surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan situasi atau surat ini dikenal Super Semar. Surat itu lalu ditandatangani, kemudian diterima oleh Letjen Soeharto. Sejak itu, jalan politik Indonesia berubah. Alih-alih menertibkan keadaan, Soeharto mengandalkan Super Semar untuk hal lain. Tidak membutuhkan 24 jam setelah ditandatanganinya surat tersebut, Soeharto membubarkan PKI dan menangkap 15 orang menteri. Soeharto juga diketahui menyingkirkan orang-orang pendukung Soekarno dari lingkaran kekuasaan. Soeharto perlahan mempreteli kekuasaan Soekarno, hingga akhirnya berhasil menjadi Presiden kedua Republik Indonesia dan memerintah selama 32 tahun. Digulingkannya Soeharto, tanggal 21 Mei tahun 1998, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat adalah titik balik bagi masyarakat Indonesia. Setelah memimpin selama 32 tahun, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Sebelum mengundurkan diri, banyak aksi dan peristiwa yang mendesak Soeharto untuk menanggalkan jabatannya. Pada tanggal 12 Mei terdapat tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa dalam aksi demonstrasi. Lalu, ada aksi pada tanggal 18 Mei tahun 1998, di mana massa dari kalangan mahasiswa yang berhasil menguasai kompleks gedung MPR DPR. Rentetan tekanan itu mendesak leher kekuasaan Soeharto.